Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernafas akan merasakan kematian. Kemudian kepada kamilah, kepada Allah kita semua akan dikembalikan. Wa qala ta'ala aidan wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjal. Dan tidak akan mati setiap yang bernafas kecuali dengan izin Allah. Dan Allah sudah tetapkan itu sebagai ajal untuknya. Wa qala aidan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mal mayyitu fi qabrihi kal qariqil mugawwir. Kata Nabi dalam satu hadisnya, orang yang sudah meninggal dunia alias menjadi mayat, maka dia di dalam kuburnya itu seperti orang yang berteriak meminta tolong di tengah samudra yang luas. Wa qala aidan al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man asbaha hawaha nafsahu wa syabana. Orang yang pintar, cerdik, cerdas, yaitu orang yang dapat mengendalikan, mengontrol, memanage hawa nafsunya, dan dia membuat perbekalan untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang bodoh, orang yang lemah, siapa dia? Yaitu orang-orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya, dan dia tidak mau beramal, hanyalah berkhayal atau panjang angan-angan saja. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul habibul karim wa nahnu ladzalika minal syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Udah ya? Orang dari terjemahin semua tadi ayatnya, tinggal buka aja di rumah Qurannya. Ya, surat Ali Imran ayat 59, surat Az-Zariyat 56. Ya, hadisnya baca hadis sahih, hadis Tirmizi, sudah buka sendiri. Saya udah terjemahin. Ya, jadi biar ngaji di rumah itu maksudnya Pak. Kalau nggak ketemu ayatnya, Bapak buka surat Ali Imran ayat 1 sampai selesai. Salam. Ya, nyari-nyari tadi itu ayat nggak ketemu, baca ada 1 sampai selesai, insya Allah ketemu. Ya. Yang saya hormati Sohibul Musibah dari keluarga besar Bapak almarhum Budi Hartono Yulianto bin Jati Harto, yang saya muliakan Afinul Kiram Al-Mukarram Bapak Ustadz Ali Zaidi, dan juga tentunya Bapak Ibu hadirin semua yang saya sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Di sini kita nggak mau bahas yang namanya katanya bid'ah ulama ya. Yang bilang tahlilan bid'ah, 40 hari bid'ah segala macam biarin ya. Nggak usah kita ributin, udah nggak zamannya begituan diributin.
Bapak naik situ 5.000 loh bebas ke Bengkok ke Gondrong ya, sampai Gondrong bukan sampai ke Kampung Gondrong, sampai Gondrong. Sampai di Pinang malah katanya tuh. Bawaannya nggak apa-apa. Ya. Jadi Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita ya saling mengingatkan saja Pak. Ya. Kita nggak bahas 1, 7, 15, 40, 100 haul, nggak usah dibahas. Ya. Kalau itu bicara penting, ini ada yang lebih penting Pak. Tadi di Mukadimah ayat sudah saya baca, hadis sudah saya bacakan, saya terjemah lagi Pak. Ya. Jadi yang namanya kematian sesuatu yang pasti. Tetapi kematian itu datang ada yang dengan sababiah. Sababiah dengan sebab almarhum sebabnya penyakit apa Pak? Apa meninggalnya karena sakit. Ya alhamdulillah kebetulan memang saya sendiri yang mengurusnya dari mulai memandikan sampai ya ke makam ya Pak ya. 7 hari pun ikut di sini sama-sama bertamu. Tadi ayatnya di Mukadimah saya bacakan wa makanna li nafsi anta muta illa biiznillah kitaban muajjal. Ya. Dan tidak akan mati setiap yang bernafas kecuali dengan izin Allah. Ya. Dan Allah sudah tetapkan itu ajal untuknya. Kitaban muajjal. Ya. Allah sudah catat itu sebagai ajal. Adapun sababnya itu hak Allah, terserah Allah. Ada yang dengan sakit ini sakit itu, ya. Ada yang kecelakaan. Ada juga yang mungkin dengan tindak kriminal. Kemarin aja Pak di kampung saya kemarin baru mungkin hari ini masuk hari ke-13 barangkali. Di TV ada tuh, ya di tol arah Semarang, ya tol Batang. Ya, kita nggak pernah menduga, ya. Padahal kalau dibilang kecelakaan, ya, itu kecelakaan bukan tabrakan begini. Dan tol arah berlawanan, dia di samping ada truk tronton yang bawa besi, yang puluhan ton, nabrak terwal, terbalik, besinya di ban mobil tetangga saya. Spontan mati di situ. Bapak boleh buka di YouTube, ada tuh beritanya tanggal hari Jumat 2 minggu lalu gitu. Ya mau 2 minggu lalu. Yes. Orang BUMN. Beritanya ada di Antv itu. Ya. Kan dia berangkat satu keluarga, korban 9 orang, 6 orang luka ringan, 3 orang luka berat, 1 meninggal di tempatnya. Meninggal itu tetangga saya. Ya. Boleh dilihat di beritanya itu. Apa dia pernah menduga mengira? Padahal nggak sakit. Dia mau jalan-jalan, mau healing. Ya, dari arah berlawanan, tentunya truk itu oleh lost control. Kalau bahasa orang Sunda out of control, tiba-tiba nabrak trotoar, jatuh, besinya nimpah, mobilnya ringsek. Ya, yang bawah itu di tempat meninggal. Ya, mertuanya itu luka-luka dikit. Yang di belakang ada nggak tahu nih luka yang parah apa udah keluar dari rumah sakit apa belum, ya. Yang 6-nya itu luka-luka ringan saja, ya. Apa pernah kita menduga? Nggak ada sama sekali, ya. Nah inilah dengan asbabiyah. Bahkan ada yang tanpa sebab lagi duduk sehat-sehat, tahu-taunya meninggal. Bahkan salah satu kawan termasuk guru saya, sahabat juga suka mandikan jenazah. Ya lagi ngusap Pak, lagi mandiin, diam, lek meninggal. Iya, nggak sakit nggak apa, lagi mandiin jenazah meninggal. Ya, banyak Pak cerita-cerita macam-macam. Ya. Bahkan belakang rumah anaknya meninggal hari ini, besoknya dia mau di keramik, lagi masang keramik begini Pak, diam. Ya, tahu-tahu dicolek jatuh, meninggal. Nah ini Bapak semua. Ya. Tapi bukan perkara itu semua yang kita pikirkan, yang kita sama-sama hari ini kita mau mudzakarahkan. Kita saling ingat-ingat